Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, kita berjumpa lagi untuk melihat sejauh mana peranan sistem informasi dalam perbaikan pengelolaan perusahaan. Dan di sini sistem informasi untuk keunggulan kompetitif organisasi atau perusahaan. Beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan kekuatan kompetitif, kekuatan keunggulan persaingan yang dirumuskan oleh Michael Porter. Ada 5. Dan yang keduanya kita akan melihat sejumlah komponen yang terkait dengan rantai nilai. Yaitu rantai nilai kita lihat di dalam kuliah saat ini. Berikutnya adalah terkait dengan bisnis proses yang terkait juga nanti ada 3 macam di sini. Business Process Re-engineering, BPR ya, Business Process Improvement, BPI sini, dan Business Process Management, BPM. Dan kita lihat kesimpulannya nanti. Baik, yang pertama kita lihat di sini 5 kekuatan yang dirumuskan, yang digagas oleh Michael Porter bagi sebuah perusahaan dalam menghadapi persaingan. Yang pertama adalah rivalry among competitor, rivalitas di antara para kompetitor. Artinya perusahaan-perusahaan yang sejenis itu tentu saja akan saling bersaing bagaimana bisa memenangkan persaingan. Itu adalah kekuatan atau itu adalah sesuatu yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan sehingga bisa menang di arena kompetisi. Dengan kata lain, di situ kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan baik perusahaan kita maupun perusahaan-perusahaan lain. Nah, dengan demikian, kita bisa mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh pada saat memenangkan atau bertarung di arena persaingan tadi. Dan yang keduanya, itu adalah ancaman terhadap pendatang baru, threat of new entrants. Artinya, pada bidang yang sama, kalaulah kita memiliki sebuah perusahaan, atau kita merupakan bagian dari perusahaan tersebut yang berbisnis, katakanlah di bidang A, nah yang akan menggarap bidang A itu tidak hanya perusahaan kita saja, tapi nanti akan ada perusahaan-perusahaan lain, apalagi melihat bahwa bidang A ini cukup menggiurkan, cukup diminati para pemakai, cukup diminati para pengguna. Maka akan ada perusahaan lain yang juga akan masuk ke wilayah bisnis bidang A, sehingga itu menjadi ancaman, threat of new entrant, pendatang-pendatang baru. Dalam hal ini, itu juga adalah sesuatu yang harus dihadapi, bagaimana bersikap terhadap para pedagang, dalam hal ini pendatang juga, dari usaha yang sama. Kemudian yang ketiganya adalah threat of substitute product, ancaman dari produk-produk pengganti di sini. Dengan kata lain begini, kalaulah tadi perusahaan kita itu berbisnis di bidang A, boleh jadi bidang A ini akan sampai titik-titik tertentu sehingga tidak lagi diminati oleh para pengguna. Akan mengalami deklinasi, penurunan minat. Ya. Maka dalam hal ini akan ada pengganti dari produk bidang A tadi menjadi produk bidang B. Nah, dengan kata lain, di sini kita harus juga sigap mengantisipasi terjadinya perubahan minat dari para pengguna. Artinya kita juga harus mulai mempelajari dan juga menguasai bagaimana tata kelola terhadap bidang B tadi, produk-produk bidang B. Ya. Karena akan ada produk-produk pengganti yang akan menggantikan produk-produk yang selama ini digunakan. Banyak contoh dalam hal ini ya, seperti telepon seluler tadinya berbasiskan analog. Dan setelah analog diganti berbasis digital misalnya.
dan seterusnya. Itu banyak contoh-contoh yang lain yang itu supaya perusahaan itu terus berkesinambungan harus bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu. Yang keempat di sini adalah kekuatannya akan menjadi masalah dalam menghadapi persaingan itu adalah kekuatan pemasok, supplier power sini ya. Supplier power. Artinya begini, suatu perusahaan itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Perusahaan itu supaya tetap bertahan melaksanakan bisnisnya perlu ada pemasok-pemasok. Kan tidak semua bahan dasarnya, bahan baku itu dihasilkan oleh perusahaan itu. Justru membutuhkan bahan-bahan mentah dari tempat lain, katakan begitu. Ya. Maka dengan demikian bisa saja memainkan peran yang sangat kuat itu para supplier atau para pemasok itu, sehingga memainkan perusahaan kita juga. Dalam arti perusahaan kita bisa gonjang-ganjing gara-gara supplier menggonjang-ganjingkannya, apakah di sisi harga atau sisi pasokan dan hal-hal yang lain. Itu yang harus diantisipasi juga. Kemudian yang terakhir adalah buyer power atau kekuatan dari para pengguna, para pembeli ya. Nah, ini juga dalam arena persaingan, kekuatan para pemakai, para pengguna, para pembeli itu juga menentukan kelangsungan suatu perusahaan, kelangsungan suatu bisnis ya. Karena bisa jadi itu yang memasarkan atau yang menawarkan produk A, kalau kita katakan tadi produk A berbisnisnya, itu tidak hanya kita saja, ada perusahaan-perusahaan lain. Kalaulah kualitas layanan dari perusahaan kita ini tidak begitu menarik bagi pelanggan, si pelanggan itu bisa saja berpindah ke perusahaan lain. Atau dengan istilah lain, pindah ke lain hati. Nah, ini akibatnya perusahaan kita menjadi tidak begitu diminati oleh para pengguna. Maka dalam hal ini bagaimana kita mempertahankan para pengguna itu supaya tetap loyal. Mereka itu menjadi customer-customer yang loyal terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan kita. Jadi ini 5 hal yang digagas oleh Michael Porter yang harus dihadapi oleh sebuah manajemen perusahaan. Bagaimana supaya persaingan itu tetap bisa dimenangkan, menyebabkan bertahannya perusahaan itu dalam melaksanakan, menjalankan produk bisnisnya. Kemudian kita lihat di sini, strategi menghadapi persaingan di dalam bisnis. Masih terkait dengan Michael Porter juga di sini. Ada beberapa strategi yang digagas oleh yang bersangkutan, bagaimana supaya persaingan tetap bisa dimenangkan oleh perusahaan kita. Yang pertama di sini low cost leadership strategi. Maksudnya adalah bagaimana supaya kita memiliki kepemimpinan dalam biaya rendah. Maksudnya apa? Supaya produk-produk yang kita tawarkan di pasaran itu memiliki daya saing dalam arti kualitas tetap baik, tetapi harga tidak terlalu murah-murah amat juga, atau tidak terlalu mahal dalam hal ini yang dimaksudnya. Tidak terlalu mahal, apa sebab? Karena para pemakai itu cenderung mencari harga yang rendah, mencari harga yang lebih murah. Biasanya begitu. Katakanlah kita sebagai pemakai telepon seluler atau internet itu, kita atau kalian itu cenderung mencari produk-produk yang menawarkan harga lebih murah dibanding yang lebih mahal kan? Walaupun tetap perhitungan terhadap kualitas menjadi bagian dari pertimbangan kita. Tapi yang pertama biasanya adalah persoalan low cost leadership. Soal harga itu perlu menjadi pertimbangan untuk bisa memenangkan persaingan. Strategi itu. Nah, dalam hal ini berarti ada sejumlah langkah lain. Bagaimana supaya ongkos produksi itu tidak terlalu mahal, tetapi kualitas tetap baik, sehingga pada saat digelar ke pasaran, ongkosnya juga tetap tidak terlalu atau harga-harganya tidak terlalu mahal, tetap masih dalam jangkauan para pengguna, para pembeli, ya, memiliki daya saing. Kemudian langkah berikutnya ada product differentiation, memacam-macamkan produk. Itu juga strategi lain dalam menghadapi persaingan. Maksudnya begini, supaya kita tetap
bertahan dalam persaingan, maka produk yang kita hasilkan dari sebuah perusahaan itu jangan hanya pada produk A saja misalnya, tapi juga harus buat beragam produk dari perusahaan kita ini. Walaupun itu masih satu jenis. Misalnya beginilah contoh untuk supaya gampang dipahami. Seperti perusahaan mie instan ya. Perusahaan mie instan, Anda tahu itu ada perusahaan besar di Indonesia itu, produknya itu tidak hanya satu macam, beragam produk-produk mie instan dengan berbagai ragam merek, tetapi perusahaan yang mengeluarkannya hanya satu macam. Nah, nanti bisa dimainkan persoalan harga dan kualitas itu bergantung kepada biaya produk dan ragam atau jenis produk itu. Nah, tetapi dalam strategi di sini, buatlah ragam produk yang lebih banyak supaya menyediakan pilihan yang lebih banyak juga pada pelanggan. Artinya menyediakan pilihan yang lebih banyak kepada pengguna, walaupun itu semua produk dari satu perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah fokus niche strategy. Artinya ini segmentasi. Kita juga dalam memenangkan persaingan perlu mengetahui segmen-segmen pelanggan, segmen-segmen pengguna. Nah, seperti tadi differentiation of product, meragamkan produk-produk kita itu bisa saja dikaitkan dengan segmen pengguna yang berbeda. Segmen untuk anak remaja misalnya berbeda dengan produk yang dihasilkan untuk segmen dewasa, ya. Katakanlah dalam hal mie instan tadi. Kalau untuk segmen remaja tentu lain cara mengemasnya juga dan lain juga kandungan-kandungan di dalamnya. Demikian juga untuk orang tua dan untuk anak-anak misalnya. Nah, di situ artinya mesti buat juga strategi segmentasi dalam pemasaran dan sebagainya. Tentu ini juga dalam produk-produk teknologi informasi gitu ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang relatif kecil UMKM tentu saja itu aplikasi yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar, ya kan? Demikian juga untuk perusahaan-perusahaan besar tentu membutuhkan layanan atau produk-produk aplikasi yang lebih kompleks lagi misalnya. Itu bagian bagaimana kita membuat segmentasi pemasaran melihat ragam dari para pengguna di sini. Dikaitkan juga dengan ragam dari produk yang bisa dihasilkan. Itu salah satu atau beberapa strategi untuk tetap sustain, untuk tetap bertahan, mempertahankan bisnis sebuah perusahaan. Ya. Kita lihat juga di sini masih terkait dengan strategi-strategi kompetitif tadi. Mas, kalau tadi ada 3, di sini ada 5, walaupun yang 3 masih sama dengan yang tadi. Ya. Tadi cost leadership, artinya bagaimana supaya kita bisa menghasilkan produk dengan biaya rendah sehingga dijual di pasaran juga dengan harga yang lebih rendah, artinya kompetitif, ya. Bisa terjangkau oleh para pembeli, oleh para pengguna, oleh para pemakai. Yang kedua tadi diferensiasi, ragam produk, product differentiation. Ini juga strategi yang lain, ya. Kemudian juga ada inovasi di sini. Inovasi adalah perbaikan terhadap produk-produk yang ada, tetapi disesuaikan dengan perkembangan waktu. Maka ini juga bisa salah satu strategi dalam mempertahankan kelangsungan suatu bisnis. Lakukanlah inovasi. Walaupun dari produk-produk lama, hanya ada sentuhan-sentuhan baru. Juga adalah operational effectiveness. Bagaimana supaya proses bisnis, tata kelola misalnya, proses-proses produksi itu juga efektif. Artinya di sini dijalankan dengan proses-proses yang tidak terlalu panjang, tetapi bisa dipersingkat dengan catatan menghasilkan kualitas yang tetap baik. Juga di dalamnya ada pengertian efisiensi, artinya penghematan biaya produksi dan sebagainya dengan rantai proses yang lebih sederhana, tetapi tetap menghasilkan kualitas yang baik. Karena rantai proses yang lebih sederhana bisa juga mengakibatkan efisiensi tercapai.
Nah, dalam hal ini peran teknologi informasi nanti yang bisa memangkas proses-proses atau rantai-rantai proses yang panjang bisa lebih dipersingkat dengan bantuan teknologi. Begitupun customer oriented seperti tadi disampaikan bahwa kita juga harus memperhatikan pelanggan. Artinya dalam hal ini produk yang kita deliver itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jangan sampai kita mengeluarkan produk yang tidak dibutuhkan pelanggan. Dengan kata lain, kita harus mengetahui, harus melakukan survei demand, kebutuhan pasar itu seperti apa. Itu strategi dalam rangka mempertahankan kelangsungan tingkat persaingan. Ya. Kemudian kita lihat di sini rantai nilai. Rantai nilai, value chain. Rantai nilai itu adalah rangkaian proses dalam menghasilkan suatu produk sejak awal sampai ke pemasaran, bahkan sampai layanan purna jual juga. Seperti Anda perhatikan di sini ada primary activities, di sini ada support activities. Artinya ini adalah aktivitas-aktivitas utama dalam menghasilkan suatu produk, baik berupa barang ataupun jasa. Tapi aktivitas utama ini perlu dukungan dari aktivitas-aktivitas yang lainnya. Katakanlah di sini misalnya aktivitas utama itu berawal dari input, ya. Di sini ada raw resources, sumber-sumber daya mentah, inputnya. Dan diproses di sini menjadi produk ataupun jasa. Tentu dengan proses yang panjang sih. Nah, setelah jadi, maka menjadi keluaran, dipasarkan. Lakukan pemasaran, market the product or service. Silahkan lakukan pemasaran. Nah, setelah dipasarkan, harus katakanlah ada pembeli, ada pengguna, tentu kita harus melakukan delivery. Harus memberikan produk ataupun jasa itu melalui cara-cara sesuai dengan keadaan saat itu. Bisa saja kalau berupa barang kita antarkan kepada pengguna tadi, kalau itu berupa jasa berarti kita deliver jasa tadi kepada si pengguna tadi, ya. Tentu di sini juga pada saat penggunaan, kalaulah itu produk-produk berupa barang, maka perlu disiapkan jika sewaktu-waktu membutuhkan bantuan dari perusahaan. Bagaimana penggunaannya, kemudian kalau ada gangguan apa saja yang harus dilakukan dan sebagainya. Itu adalah yang disebut dengan layanan purna jual, after sales service, atau di sini provide customer support. Ini para pengguna itu harus tetap dikawal di lapangan supaya pada saat ada hal-hal yang mengganggu bisa segera diatasi oleh perusahaan yang mendelivernya. Ya. Nah, semuanya ini itu adalah aktivitas-aktivitas utama dalam menghasilkan produk, barang, atau jasa. Semua ini akan lancar jika didukung oleh sejumlah aktivitas, misalnya persoalan manajemen. Ini tentu semuanya harus ada penata kelolaan, ya. Tidak berlangsung ujug-ujug saja, tidak tiba-tiba saja, tapi perlu ada orang yang menatanya. Tentu di sini adalah human resources, sumber daya manusia. Itu yang harus diperhatikan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Teknologi juga sama. Tidak hanya teknologi inti yang ada di sini, bisa jadi ada teknologi yang lain yang digunakan untuk mendukung pemrosesan aktivitas-aktivitas utama ini. Demikian juga harus ada pengadaan, seperti tadi, butuh ada yang memasok. Tidak semuanya dihasilkan oleh satu perusahaan, tetapi barang-barang itu atau bahan-bahan mentahnya perlu didatangkan dari tempat lain. Ya. Ini penjelasan lebih lanjut lagi, value chain model. Masih dari Michael Porter, ya. Nah, value chain itu apa? Yaitu adalah sebuah model tadi, rangkaian proses yang menggambarkan sejumlah aktivitas sebuah perusahaan dalam menciptakan nilai. Nah, nilai ini nanti diwakili oleh produk, baik berupa barang maupun jasa, yang itu semua nanti akan di-deliver ke luar untuk dipasarkan, dan tentu saja setelah dipasarkan perlu dipelihara,
perlu tetap ada pengawasan, perawatan dari perusahaan yang mendeliver tadi. Di dalamnya ada aktivitas-aktivitas utama, primary activities ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga ada support activities, ini aktivitas-aktivitas pendukung supaya primary activities itu bisa berjalan lancar. Tadi juga sudah disampaikan di slide sebelumnya. Kemudian kita lihat di sini ada extended value chain, rantai nilai yang diperluas. Nah, maksudnya seperti tadi disampaikan bahwa sebuah perusahaan itu tidak bisa berdiri sendiri, mesti butuh ke perusahaan lain. Dalam hal ini supplier, para pemasok. Pemasok sendiri nanti memiliki rantai nilai, supply chain, ya, rantai pasok. Nah, itu kalau dikaitkan dengan value chain nanti akan menjadi panjang, sehingga rantai pasok dengan rantai nilai itu digabungkan menjadi extended value chain. Kalau ini dari supply chain, kemudian di dalamnya ada internal value chain, rantai nilai, seperti yang digambarkan di slide sebelumnya. Kemudian di sini juga tentu ada pembeli yang perlu dirawat juga. Perlu memperoleh perhatian dari perusahaan supaya rantai nilai ini tetap berjalan normal. Jangan sampai kalau ini tidak dirawat nanti seperti tadi pindah ke lain hati ya. Sehingga produk-produk yang kita hasilkan tidak ada yang membeli, tidak ada yang menggunakan. Kan perusahaan bisa bangkrut kalau begitu. Nah, dalam hal ini untuk melancarkan semuanya butuh teknologi. Salah satu teknologi yang dikenal saat ini adalah teknologi informasi. Bisa memangkas rantai nilai, bisa memangkas rantai pasok juga, bisa memangkas bisnis proses, mempercepat gitu ya, sehingga proses-proses bisnis itu bisa dijalankan lebih efektif dan dengan sendirinya diharapkan lebih efisien. Di sini kita harus melihat juga kalau tadi ada 5 forces of competitiveness, ada 5 kekuatan dalam menghadapi persaingan. Nah, di sini juga ada sejumlah tekanan terhadap bisnis yang juga harus diperhatikan, harus menjadi pertimbangan para pimpinan sebuah perusahaan untuk melihat kondisi-kondisi seperti ini ya. Karena bisa saja menjadikan perusahaan itu tidak bisa berjalan secara normal. Yang pertama adalah market pressure, tekanan pasar. Maksudnya di sini tekanan pasar itu ya dari para pengguna terutama. Bisa saja pengguna itu karena melihat perkembangan teknologi di luar demikian pesat, menginginkan layanan-layanan yang di-deliver oleh sebuah perusahaan itu lebih baik mengikuti perkembangan teknologi. Katakanlah seperti kecepatan internet kan. Perkembangan teknologi internet demikian maju terus pesat dengan kecepatan yang makin baik dan tinggi. Tapi katakanlah di perusahaan-perusahaan yang sekarang melayani internet itu kecepatannya tidak berubah-ubah, teknologinya masih teknologi lama. Nah, dengan demikian, maka perusahaan itu akan memperoleh tekanan, permintaan maksudnya, permintaan dari pasar supaya mengubah teknologinya. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang bisa menekan, menjadikan perusahaan itu tertekan mengikuti maunya para pelanggan. Kalau tidak diindahkan maunya pelanggan, itu bisa ditinggalkan perusahaan itu. Dengan kata lain, kehilangan market, kehilangan pasar. Begitupun yang menekan berikutnya adalah teknologi pressure, tekanan teknologi. Ya seperti tadi, teknologi itu berkembang terus karena riset-riset mengenai teknologi ini berkembang terus baik di perusahaan-perusahaan maupun di perguruan-perguruan tinggi. Nah, hasil riset ini diimplementasikan di lapangan menjelma menjadi teknologi-teknologi baru. Nah, dengan demikian itu adalah perusahaan yang harus ikut mempelajari, harus terus mengikuti perkembangan-perkembangan dari perkembangan teknologi ini. Manakala itu memang dikehendaki oleh market supaya teknologi itu diadopsi, harus dilakukan penyesuaian. Itu juga adalah tekanan teknologi yang seirama juga dengan tekanan pasar. Ya. Walaupun dalam hal ini jangan melulu mengikuti perkembangan teknologi juga. Karena belum tentu dibutuhkan oleh pasar.
Kemudian juga tekanan lain dalam penyelenggaraan bisnis itu adalah masyarakat, societal pressure. Ya. Artinya di sini masyarakat pada umumnya itu juga merupakan sesuatu yang bisa menekan karena boleh jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa katakanlah mengganggu keberadaan suatu lingkungan, terutama perusahaan-perusahaan industri yang menghasilkan limbah misalnya ya, yang bisa mencemarkan lingkungan. Nah, itu akan mengganggu lingkungan, maka masyarakat akan bereaksi. Dengan kata lain, reaksi inilah yang disebut dengan societal pressure dari masyarakat. Ya bisa jadi itu lingkupnya sangat luas, bisa jadi hanya lingkup tertentu, tergantung sampai mana itu pengaruh dari limbah-limbah perusahaan itu bisa mengganggu kehidupan masyarakat secara umum. Demikian juga political pressure itu, artinya di sini politika itu kondisi katakanlah negara. Gonjang-ganjing gara-gara pemilu, pergantian pimpinan negara itu bisa juga mengakibatkan perubahan-perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan itu juga bisa mengakibatkan tekanan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada. Soal keamanan misalnya itu, soal juga kebebasan berekspresi dan sebagainya. Itu adalah bagian dari tekanan terhadap penyelenggaraan bisnis. Kemudian kita lihat di sini proses bisnis. Proses bisnis itu apa sih? Itu adalah suatu koleksi gabungan dari sejumlah aktivitas, kegiatan yang saling terkait dalam rangka untuk menciptakan suatu produk, suatu barang, atau layanan, servis ya, yang bisa membawa nilai, meningkatkan nilai terhadap suatu organisasi, atau partner bisnisnya, atau malah para penggunanya. Jadi dengan kata lain itu rangkaian proses, rangkaian aktivitas yang tentu saja disengaja dilakukan oleh sebuah organisasi perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan karena dia bernilai juga untuk rekan-rekan bisnisnya, juga terutama bernilai untuk para penggunanya, dibutuhkan oleh pasar. Itulah yang disebut proses bisnis. Nah, seperti pernah kita pelajari dalam sebuah pengertian sistem, ya. Proses bisnis itu di sini juga memiliki 3 hal utama di sini. Ada input, resources di sini, dan juga ada output. Nah, input untuk suatu proses bisnis itu tentu di sini bisa beragam. Ada material, bahan-bahan mentah, bahan baku, dan sebagainya. Bisa juga layanan-layanan untuk menjadi input, kemudian informasi yang tentu saja informasi itu bisa memberikan nilai tambah terhadap proses yang akan dikelola selanjutnya. Beberapa hal yang bisa jadi input. Kemudian ada sumber-sumber dayanya di sini. Sumber dayanya di sini ada manusia, orang, people, dan perlengkapan lain. Bisa berupa mesin, bisa perangkat keras, perangkat lunak, dan sebagainya. Demikian juga di dalamnya tentu rangkaian-rangkaian logika, algoritma suatu proses. Itu juga adalah resources yang bisa menghasilkan rangkaian proses di situ. Tahapan 1 ke tahapan 2 dan seterusnya ya, bisa bersifat serial maupun bisa paralel. Dan berikutnya adalah tentu ada output di sini. Itu produk atau services, layanan yang dihasilkan dari sebuah bisnis proses gitu. Jadi dalam hal ini proses bisnis itu memiliki 3 komponen. Ada input, ada resources, kemudian ada output.
Baik, kita lanjutkan ya. Di sini beberapa contoh bisnis proses. Beberapa contoh bisnis proses sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Seperti di sini accounting atau bisnis proses akuntansi. Dan bisnis proses keuangan, bisnis proses pemasaran, ya. Kemudian bisnis proses produksi, proses produksi. Kemudian juga bisnis proses terkait dengan human resources, bisnis proses terkait dengan sumber daya manusia. Kemudian juga bisnis proses manajemen atau sistem manajemen informasi. Itu adalah bagian dari bisnis proses yang didefinisikan tadi. Contoh kita lihat misalnya proses bisnis akuntansi, apa saja di dalamnya. Jadi bisnis proses ini di dalamnya terdiri dari sejumlah proses bisnis yang lain. Seperti di sini bagaimana mengelola account payable. Ya. Artinya pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh customer, oleh para pelanggan, pengelolaannya, pencatatannya bagaimana. Managing account receivable. Demikian juga kalau tadi pengakuan penerimaan, di sini account receivable, pengakuan pendapatan misalnya. Ya. Artinya pendapatan itu merupakan piutang perusahaan di sini. Gimana cara pengelolaannya? Belum jadi uang sih, tetapi itu adalah yang bisa diuangkan. Tentu dengan cara harus ditagih kepada pelanggan misalnya, dikelola. Demikian juga reconciling bank account. Nah, persoalan ini juga tentu harus ada pencatatannya di dalam bisnis proses menggunakan sistem informasi tersendiri. Pencatatan akun-akun bank yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Begitu juga managing cash receipt, penerimaan dari pembayaran-pembayaran, transaksi-transaksi, di mana saja tempatnya, harus ditata, harus dikelola. Itu bagian dari proses bisnis juga. Invoice billing juga sama, kemudian yang lain-lainnya sama ya. Demikian juga untuk finance business proses. Bisnis proses terkait dengan keuangan. Bagaimana memanage akun-akun koleksi yang dikoleksi oleh perusahaan tadi. Kalau di sini akunting itu ya, lebih terkait dengan persoalan-persoalan luar perusahaan. Tetapi kalau finance business lebih terkait dengan persoalan-persoalan dalam perusahaan. Tetapi semuanya itu juga memiliki bisnis proses. Begitupun dalam pemasaran ada bisnis proses. Ini beberapa resource bisnis yang satu dengan lain saling terkait membentuk siklus bisnis proses pemasaran. Sama yang lainnya juga begitu, penangkaian dari sejumlah proses bisnis yang satu dengan yang lain saling terkait dan kesatuan itu membentuk proses bisnis operasional atau proses produksi. Terkait dengan sumber daya manusia juga tentu saja ada bisnis prosesnya di sini. Ya, sejumlah proses yang kecil-kecil tetapi satu dengan yang lain saling terkait membentuk proses bisnis sumber daya manusia, pengelolaan dan sebagainya. Sama yang lain-lainnya juga ini memiliki proses bisnis. Kita lihat di sini bagaimana hubungan antara sistem informasi dengan bisnis proses. Disebutkan di sini bahwa sistem informasi itu termasuk penyelenggara terhadap berjalannya proses-proses bisnis di dalam suatu organisasi perusahaan. Artinya begini, bisnis proses itu bisa dilakukan secara manual, bisa juga diotomatisasi melalui bantuan sistem informasi. Tentu di dalamnya ada teknologi informasi. Nah, dalam hal ini, kalaupun itu bisa dijalankan secara manual, akan lebih efektif, lebih efisien lagi jika menggunakan bantuan teknologi. Dalam hal ini, teknologinya itu teknologi informasi yang dirangkai menjadi sebuah sistem informasi, gitu ya. Jadi dalam hal ini, sistem informasi itu menjadikan business enabler. Di sini istilahnya critical enabler of an organization business process, yang bisa mempercepat proses-proses bisnis lebih efektif dan lebih efisien.
Dan tentu saja itu bisa di lingkup seluruh perusahaan, tidak hanya satu bagian, tapi secara menyeluruh dalam perusahaan, bagaimana penyelenggaraan tata kelola perusahaan itu dibantu dengan keberadaan sistem informasi. Kemudian di sini disebutkan ada 3 hal penting peranan sistem informasi dalam suatu organisasi perusahaan. Yang pertama adalah mengeksekusi proses. Seperti tadi, proses-proses itu, proses bisnis bisa dijalankan oleh manusia, oleh orang. Tapi akan lebih cepat lagi kalau itu ditangani oleh suatu proses bisnis yang otomatis. Ya, seperti katakanlah di industri otomotif itu. Di sana dipekerjakan robot-robot, yang mana robot-robot itu dikendalikan oleh sistem informasi. Jadi lebih bagus di situ, lebih efektif dan efisien melakukan eksekusi proses. Kemudian capturing and storing proses data. Nah, di samping yang bisa dilakukan oleh sistem informasi itu melakukan eksekusi, juga data-data pemrosesan itu bisa disimpan. Disimpan dalam sebuah database yang dikelola secara teratur dan rapi sesuai dengan struktur data yang memang didesain dalam perusahaan itu. Artinya dari sisi kerapihan pendataan, pengadministrasian lebih baik. Dan penyimpanannya juga itu tentu saja di tempat penyimpanan yang virtual, tidak kelihatan langsung. Kalau oleh manusia kan perlu dicatat, diketik, dan di-print. Kalau menggunakan mesin ketik zaman dahulu ya diketik biasa. Nah, kalau orang yang melakukannya itu bisa sebetulnya, tetapi tentu butuh waktu. Tapi kalau menggunakan sistem informasi bisa lebih cepat. Demikian juga sistem informasi bisa melakukan monitoring terhadap performansi, kinerja dari proses-proses itu. Apakah ada kekurangan? Di sana kan mesti ada umpan balik, ada pengendalian. Nah, semuanya itu bisa dilakukan secara otomatis dalam sebuah rangkaian sistem informasi. Jadi 3 hal penting ini ya, eksekusi, kemudian pemeliharaan data, juga monitoring performansi proses. Kemudian di sini kita jelaskan keunggulan dalam mengeksekusi bisnis proses kalau menggunakan sistem informasi. Itu bisa menyebabkan customer satisfaction. Apa sebab? Karena lebih cepat, lebih efektif juga di situ ya. Sehingga bisa memuaskan para pengguna, para pelanggan. Bisa menciptakan customer satisfaction. Demikian juga bisa cost reduction, mengurangi biaya. Karena terjadi efisiensi di sini. Prosesnya bisa lebih ringkas, bisa dipangkas. Proses bisnis yang bertele-tele itu menggunakan teknologi informasi bisa lebih cepat. Misalnya proses perekaman. Bayangkan kalau perekaman data dilakukan oleh orang kan mesti diketik satu-satu, lama butuh waktunya. Tapi kalau dilakukan menggunakan cara-cara otomatis, cara-cara sistem informasi, di dalamnya tentu ada teknologi informasi, bisa lebih cepat. Sehingga terjadi cost reduction. Anda lihat saja di pintu tol, bagaimana sekarang sudah diubah menggunakan kartu kan untuk mobil-mobil yang mau masuk ke pintu tol. Tidak menggunakan orang lagi. Itu tentu terjadi cost reduction kan. Kalau untuk orang gajinya jelas ada standar tertentu. Tapi kalau untuk sekedar kartu kan, atau untuk pembaca kartu, itu tahan waktunya lama dan lebih mudah pemeliharaannya. Kemudian ada siklus dan fulfillment time reduction. Cycle and fulfillment time reduction. Nah, tentu saja waktunya juga demikian ya. Lebih cepat. Sehingga bisa lebih efektif suatu proses dilakukan. Juga kualitasnya akan lebih baik karena standar kan. Kalau menggunakan orang, kadang orang itu kan punya perasaan. Dalam keadaan punya mood baik, maka dia akan bekerja dengan baik. Tapi pada saat ada masalah, kadang-kadang tidak bisa mempertahankan kualitasnya. Nah, kalau menggunakan mesin ini, standar semuanya. Kemudian differentiation, artinya di sini bisa memberikan layanan yang lebih beragam.
kecekatan dari mesin-mesin itu bisa lebih beragamkan. Juga dari sisi produktivitas ya. Kalau orang tadi kan mengalami kelelahan, mesti istirahat dulu. Kalau mesin ya jam kerjanya itu tidak dibatasi. Sebagaimana kalau manusia memperoleh kelelahan harus ada cuti dan sebagainya. Tapi di sini butuh pemeliharaan dalam pengertian secara mekanik dan elektrik saja. Ya. Ya, kita lihat beberapa istilah di sini. Tadi BPR, BPI, BPM ya. Business Process Reengineering, Business Process Improvement, Business Process Management. Apa yang dimaksud dengan BPR? Business Process Reengineering. Itu adalah perubahan desain secara radikal. Artinya begini, kalau Anda misalnya membeli rumah, kemudian itu rumah itu Anda perbaiki, Anda modifikasi, itu bukan BPR. Karena Anda hanya melanjutkan bangunan yang sudah ada, hanya diperbaiki dan diganti beberapa bagiannya saja. Tapi kalau Anda itu beli rumah, kemudian rumah itu diruntuhkan di sini ya, kemudian Anda bangun kembali, nah itu yang disebut dengan BPR, ya. Business Process Reengineering. Dalam aplikasi-aplikasi sistem informasi juga begitu ya, atau bisnis proses juga begitu. Jadi rangkaian proses yang sudah ada itu diganti sama sekali menjadi rangkaian proses yang baru. Itu disebut BPR. Tapi kalau BPI, ini Business Process Improvement, itu lebih fokus pada bagaimana reducing variation, mengurangi variasi di proses, supaya tidak menimbulkan keborosan, misalnya, kan? Dan tidak menimbulkan keausan-keausan dalam penyelenggaraan proses itu. Keausan itu bisa menyebabkan keborosan juga. Tapi dilakukan improvement, perbaikan. Seperti tadi, Anda membeli rumah, kemudian kelihatan bahwa ini ada bocor-bocor, maka yang bocor-bocor itu diperbaiki supaya tidak ada bocor lagi, sehingga menjadi lebih nyaman Anda tinggal di dalam rumah. Begitupun dalam proses-proses bisnis yang kira-kira akan menyebabkan kebocoran, tidak efisien, biaya mahal, itu diperbaiki atau kalau perlu dihilangkan, diganti dengan yang lain. Tetapi tidak mengganti secara menyeluruh, karena bagian-bagian yang mengalami keborosan saja. Ya. Kemudian BPM di sini adalah Business Process Management. Itu adalah sistem manajemen yang terkait dengan persoalan metodologi dan juga peralatan untuk bagaimana supaya desain, analisis, dan implementasi manajemen tata kelolanya juga itu adalah untuk perbaikan proses-proses bisnis inti yang ada di dalam perusahaan. Artinya ini penata kelolaan secara menyeluruh proses bisnis manajemen ini. Supaya metode yang dijalankan dalam organisasi perusahaan itu tepat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan perusahaan itu. Jadi yang akan dilihat di sini adalah dari sisi desainnya, cara menganalisis, cara mengimplementasikan, ya, dan continuous optimization. Bagaimana supaya optimal terus-terusan dari proses-proses bisnis inti yang berada di keseluruhan jajaran perusahaan itu. Perbaikan manajemennya. Bisa jadi itu orangnya yang harus diganti, katakan begitu. Bisa jadi unit itu harus dihilangkan atau harus ditambah itu dari sisi manajemennya untuk perbaikan bisnis proses. Kemudian berikutnya begini. Coba kalian perhatikan. Apa yang maksud dengan e-government? Green IT, Cloud Computing, dan BYOD atau Bring Your Own Devices. Ini adalah sejumlah istilah yang terkait dengan bisnis proses juga. Bagaimana bisnis proses itu bisa diselenggarakan dengan lebih efektif dan efisien menggunakan bantuan teknologi informasi yang terangkai dalam sistem informasi. Misalnya e-government itu. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik. Ya jelas kalau ada kata-kata elektronik di dalamnya melibatkan ICT.
yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, ini juga adalah dalam rangka otomatisasi. Pemerintah pusat sudah menyelenggarakan ini, sudah membuat ketentuan tentang e-government ini di beberapa kabupaten, kota, bahkan provinsi, ada juga yang sudah menyelenggarakan ini. Ini sama saja tadi dengan memperbaiki bisnis proses. Di dalamnya bisa ada BPR, tadi Business Process Reengineering, bisa juga BPI, gitu, Business Process Improvement, atau bisa juga BPM secara menyeluruh, ya, Business Process Management. Green IT yang berikutnya, ini adalah bagaimana penyelenggaraan IT itu tidak boros energi. Memberikan kesejukan dalam arti para penggunanya juga tidak boros dalam penggunaan energi, hemat energi, gitu. Salah satunya misalnya tidak menggunakan kertas lagi. Nah, kertas itu bisa menyebabkan hutan itu ditebang. Itu kan berasal dari pohon-pohonan misalnya untuk industri kertas. Nah, dengan Green IT itu bagaimana supaya hal-hal yang tadinya bisa memboroskan, merusak lingkungan tidak terjadi lagi. Nah, salah satu cara di sini adalah bagaimana supaya penyelenggaraan sistem atau teknologi informasi yang hemat energi bisa diselenggarakan. Berbagai macam cara bisa ditempuh. Tentu ini masih membutuhkan penelitian dan masih terus dilakukan penelitian-penelitian, ya. Termasuk kalian juga bisa masuk ke wilayah ini. Inovasi-inovasi apa saja untuk penyelenggaraan Green IT ini yang bisa dikembangkan. Berikutnya tentang cloud computing, komputasi awan. Nah, ini yang sedang berkembang dalam dunia sistem informasi. Ya. Itu ada 3 macam nanti, infrastructure as services. Artinya begini, penyelenggaraan komputasi awan itu artinya perusahaan-perusahaan itu tidak perlu lagi memiliki sumber daya teknologi informasi sendiri, belanja sendiri, tidak perlu. Tapi dengan adanya cloud computing ini bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penyelenggara cloud computing ini. Seperti penyelenggara data center, tidak perlu lagi nanti satu perusahaan itu memiliki divisi sendiri teknologi informasi yang padat teknologi dan padat modal di situ, ya. Tapi bisa dialihkan ke perusahaan lain penyelenggara cloud computing yang ragamnya ada 3 macam. Apakah infrastrukturnya saja yang menjadi layanan, artinya infrastruktur di sini seperti server, network, storage, dan lain-lainnya itu kita sewa saja dari perusahaan lain. Atau platformnya saja yang dijadikan services dari tempat lain. Ya, tentu dalam hal ini banyak pilihan nanti, ya. Nanti akan dipelajari lebih lanjut pada perkuliahan berikutnya tentang ini. Atau hanya softwarenya saja. Nah, ini adalah pilihan-pilihan. Demikian juga BYOD ini, ya. Artinya Anda sekarang bisa bekerja, bisa belajar, tidak mesti di tempat yang sudah ditentukan itu tempat belajar. Misalnya di kampus. Ya seperti saat ini kan. Anda dengan mengikuti perkuliahan ini bisa kuliah dari mana saja. Bisa dari rumah, bisa dari toko, bisa dari mall, bahkan bisa dari tempat-tempat umum, fasilitas umum di balai RW, misalkan di balai RW lebih bagus itunya jaringan internetnya, atau bahkan di masjid gitu, jaringan internetnya lebih bagus, atau di fasilitas-fasilitas umum. Yang penting Anda memiliki perangkat penyambungnya. Nah, di sini misalnya pakai HP itu adalah on devices-nya atau laptop yang Anda gunakan dan seterusnya. Itu adalah istilah bring your own devices. Baik, itu saya kira untuk perkuliahan kita kali ini. Dipersilakan kita akan membuka sesi diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Untuk perkuliahan utamanya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian semua mengikuti perkuliahan yang keempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.